Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang terhormat kepada Adik dan Bunda Ida selaku pengasuh pondok Super Camp Al-Quran Al-Raibah Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTM Al-Quran Al-Raibah Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang banggakan. Perkenalkan, nama saya Hikam Tajul Aulia. Di sini saya dari kelas 11M Al-Quran Al-Raibah Hanifida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kitab Masail Al-Fiqh, yaitu tentang donor mata. Nah, jadi menurut berbagai ulama, donor mata itu pengertiannya adalah pemberian kornea mata kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi kornea mata ini berasal dari kornea mata mayat yang telah dialihkan oleh ahli dokter. Nah, jadi secara bahasa atau ahli bedah dokter di Arab itu mengatakan bahwa donor mata ialah perpindahan mata kepada orang yang membutuhkan mata, atau bisa kita sebut transfusi darah. Nah, jadi bentuk mata ini kita itu sekilas. Bentuk mata itu bendanya itu seperti benda bulat atau bundar. Nah, jadi mata itu kalau di sini hanya terlihat seperti ini, tapi apabila dibuka itu bentuknya itu bulat seperti bola bekel lah. Bola bekel itu kan bulat. Nah, seperti itu. Nah, jadi titik tengah yang ada di depan dan titik tengah yang ada di belakang itu namanya kutub depan dan atau kutub belakang. Yang dimana keduanya itu memiliki garis yang menyatu yang dinamai oleh poros mata. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur mata. Unsur-unsur mata ada 3. Yang pertama ada selaput putih, selaput hitam, dan selaput jala. Yang pertama ada selaput putih, bisa kita sebut skiera. Bisa kita sebut skiera. Nah, jadi selaput putih ini ya berwarna putih dan berada di luar sekali. Nah, selaput putih ini memiliki sesuatu yang berwarna coklat dan terlihat bening, sehingga cahaya bisa tembus ke dalamnya. Kemudian bagian depan selaput putih itu bernama kornea, yang dimana dilapisi oleh selaput biji. Nah, kemudian apabila mata kita mengalami kerusakan, seperti ada yang mengganjal di mata atau apa, itu maka bekasnya itu tidak akan hilang. Maksudnya itu penyakitnya tidak akan hilang, tapi akan membekas, seperti ada bintik-bintik putih dan lain-lain. Tetapi efek sampingnya itu akan terlihat rabun dan bintik, terlihat bintik-bintik. Nah, oleh karena itu harus dilakukan yang namanya itu adalah transplantasi kornea. Nah, kemudian yang kedua tadi ada selaput hitam. Selaput hitam bisa kita sebut corneaidea. Nah, selaput hitam ini di mana di dalamnya itu mengandung banyak pembuluh darah. Nah, jadi selaput hitam itu berada di tengah-tengah biji mata, ini paling ya. Nah, kemudian yang biasanya itu untuk melapisi makanan mata. Nah, selaput hitam ini memiliki bagian depan yang bertambah tebal, yang biasanya disebut corpus clear, yang mengelilingi pinggir lensa. Nah, kemudian yang terakhir itu ada selaput jala. Selaput jala bisa kita sebut retina. Selaput jala ini letaknya di dalam sekali, paling dalam sini, nggak kelihatan. Selaput jala ini sebenarnya itu adalah lanjutan dari serabut-serabut syarat untuk mata. Nah, ada yang namanya itu nervus opticus yang berfungsi untuk menembus selaput putih atau hitam, lalu menyebar dari ujung-ujungnya ke lapisan luar dari selaput jala. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur mata, ada 3. Yang pertama ada selaput putih atau disebut skiera, yang kedua ada selaput hitam atau kita sebut choroidea, dan yang ketiga ada selaput jala yang bisa disebut retina. Nah, pertanyaannya adalah hukum dari transplantasi darah.
Nah, jadi kan transplantasi darah adalah sudah saya jelaskan tadi bahwa transplantasi darah itu adalah mendonorkan mata atau berian kornea mata kepada orang yang membutuhkan dengan mata mayat yang sudah dialihkan oleh ahli bedah dokter. Nah, itu hukumnya ada dua pendapat. Nah, jadi pendapat pertama itu yang mengatakan itu tidak diperbolehkan atau malah haram hukumnya. Mengapa? Karena apabila ada mayat dibedah matanya, maka rasa sakitnya itu sama seperti rasa ketika dia hidup. Jadi satu kita hidup dibedah matanya, nah itu rasa sakitnya itu sama dan tidak dibius. Nah, jadi oleh karena itu haram hukumnya. Jadi mayat pun masih bisa merasakan sakit. Nah, kemudian yang kedua itu hukumnya itu adalah diperbolehkan karena mendonorkan mata untuk orang yang membutuhkan. Misalnya orang buta membutuhkan mata, itu lebih diperbolehkan. Dan di dalam kitab buku Masail Al-Fiqh ini lebih recommended yang kedua, yang dibolehkan karena berada dalam kepentingan. Oke, sekian dari saya, Kang Bima, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.